Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Gimana kabarnya? Baik semua ya. Hari ini Bapak akan menyampaikan review dari bahan ajar LKS yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Itu juga dari video sudah Bapak share sebelumnya ya. Bapak akan menyampaikan review sedikit tentang listrik dinamis, yaitu apa? Listrik yang dia itu bisa mengalir. Nanti ada namanya listrik statis, yaitu yang tidak mengalir. Perhatikan gambar rangkaian ini ya. Coba kita lihat. Jadi ini ada lampu, ada baterai sebagai sumber energi listriknya. Ini ada saklar ya, kita lihat. Nah, saat saklar kita pencet ya, maka tadi ya, saya ulang, lampu akan menyala. Nah, di sini saat saklar dipencet, maka arus listrik akan mengalir. Ini ya tanda kecil muter ini ya, menggambar listriknya ini. Ya, saya stop dulu lagi. Nah, saya ulang ya. Saklar masuk, nyambung, listrik jalan, lampu nyala, gitu ya. Nah, ini muter terus. Di sini adalah kutub positif baterai ya, yang ada pucuknya itu, sini yang negatifnya, gitu ya. Itu listrik dinamis seperti ini, jadi arusnya itu mengalir muter terus seperti itu. Selanjutnya, arus listrik dan arus elektron. Ya, harus membedakan ya. Lihat tolong lagi ya. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, lihat. Lampunya tetap nyala ya. Nah, kita lihat ini ya. Di simbol baterai, kalau dibuat skemanya itu garis panjang ke garis pendek. Garis panjang itu adalah plusnya, kepalanya ini yang ada nongolnya ini. Yang satu adalah yang kutub negatif. Nah, arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif. Potensial tinggi ke potensial rendah. Oh, dia muternya yang merah ini ya, yang biru ya. Oh, yang merah ya, ini muter gini terus ya. Nah, ini ya, set. Ini. Kiri dari kiri ke kanan ya, di searah jarum jam. Nah, yang elektron itu yang dari negatif ke positif, kutub main ke kutub plus, maka dia arahnya berlawan dengan putaran jarum jam. Ini ya, yang biru ini. Itu bedakan ya. Jadi arus listrik itu aliran muatan positif dari potensial tinggi, artinya kutub positif ke potensial rendah atau kutub yang negatif. Elektron itu sebaliknya, dan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, dari kutub negatif ke kutub positif. Jelas ya? Selanjutnya, apa syaratnya arus listrik dapat mengalir? Artinya kalau dikasih lampu dia bisa menyala seperti itu. Ada dua macam. Yang pertama rangkaian terbuka. Bedanya apa dengan rangkaian tertutup? Nah, terbuka itu saat saklar belum disambungkan. Jadi kita belum pencet saklar. Di rumah itu kita punya saklar, belum kita pencet, ya lampu nggak nyala. Itu namanya rangkaian terbuka. Jadi masih ada yang putus begini. Kabelnya itu lah, ini baterainya ya. Baterai, ini kabelnya belum disambung. Nah, kalau kita coba buat menjadi rangkaian tertutup. Nanti lampu mati ya, karena belum disambungkan. Artinya elektronnya tidak bisa mengalir, muatan plus juga tidak bisa mengalir, arusnya tidak bisa mengalir. Oleh karena tertutup, kita coba tutup saklarnya. Nah, lampu akan menyala ya. Itu syarat itu ya, karena begitu ditutup, elektron bisa muter ya dari main ke positifnya, arusnya juga mengalir dari kutub positif ke kutub negatifnya, itu nyambung itu. Jadi kalau ini kan terputus di sini kayak jembatannya hilang gitu, berarti nggak bisa jalan ya gitu. Jadi syarat itu ya harus tertutup. Dan tentang konsep beda potensial. Analoginya ya, ini ada dua tabung, tangki, tandon, air, dikasih sambungan keran, kerannya ditutup. Nah,
Coba kerannya dibuka, satu lebih tinggi, satu lebih rendah, total ini penuh, yang B nggak baca misalnya kosong gitu ya. Atau kita buka kerannya, kita coba. Nah, maka air akan begitu keran dibuka, nah, dia hanya akan turun pindah ke B. Pertanyaannya, apakah air dari A ke B ini akan terus sampai A-nya bisa habis, semuanya pindah ke B? Ya, kira-kira gimana? Nah, ini sama dengan potensial listrik, nanti ya sama gitu ya. Dicoba sendiri ya, apakah benar A dari tangki A airnya bisa habis pindah ke tangki B. Dicoba sendiri, dijawab sendiri. Ya, gitu. Intinya sini adalah air bisa mengalir dari A ke B kalau ada beda ketinggian. Ya, itu namanya beda potensial. Kalau air beda potensial itu adalah faktor beda ketinggian. Kalau listrik itu apanya? Nah, kita lihat. Mirip ya, analogi dengan arus aliran air. Misalkan titik A, titik B. Di A ada muatan plusnya ada berapa ini? Ada 7 ya. 8, 3, 8. Yang B ada 4. Ini kita katakan potensial tinggi itu di A, plusnya lebih banyak. Potensial rendah di B. Nah, kita sambungkan. Disambungkan di kerannya, maka akan terjadi perpindahan elektron dari B ke A. Elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, setiap satu elektron akan menetralkan atau anggap aja menghilangkan satu plus. Ya, jadi netral. Jadi dianggap hilang gitu ya muatannya. Ya, gitu. Sehingga nanti kalau sudah sama jumlahnya, sini tinggal 4, sini tinggal 4. Ya, saya ulang ya. Kita ulang. Nah, begini kan. Satu pindah, hilangi satu. Atau pindah lagi, hilangi satu. Terus nanti sampai muatan plusnya sama. Gitu. Kalau sudah sama, dia berhenti. Ya, tidak ada dari A itu sampai habis, nggak bisa. Gitu. Ya, tidak sampai di A itu habis, atau B-nya elektronnya habis. Enggak bisa seperti itu. Ada batasnya ya. Beda potensial pada arus listrik seperti itu. Nah, ini ya. Jadi listrik dapat mengalir jika ada beda potensi. Dan ini adalah perbedaan jumlah muatannya. Kita lanjutkan. Kurang kuat arus listrik. Nah, dan lagi ya, rangkaian terbuka, belum ditutup saklarnya, dan kita tutup saklarnya. Lampu menyala, jadi rangkaian tertutup ya. Nah, 13 skemanya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengukur arus listrik. Maksudnya definisi kuat arus listrik itu apa? Kita lihat ini, kita coba. Misalnya ditutup, kita lihat ini ya. Berapa banyak muatan positif yang mengalir di titik P lewat saklar ini ya, kalau ini ditutup ya. Dalam waktu 10 second. Kita coba ya, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Nah, tadi angka berapa tadi? Ya, kita 10, antara 10 dan 15 ya. Gitu. Itu berarti dia muatan sebanyak itu. Nanti yang ditutup, muatan listrik arus listriknya ya dari kota positif ke kota negatif ya, muter sini yang merah ini. Elektron dari kutub negatif ke kota positif yang biru ini ya, gitu. Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir setiap detik ya, setiap waktu ya, tapi setiap detik ukurannya standarnya. Ini kita bisa rumuskan arus listrik kuat adalah banyaknya muatan P dibagi waktu. Nah, sudah tadi ya, waktunya 10 second, dicoba tadi antara anggap aja misalkan 15, berarti nanti 15 dibagi 10. Hanya gitu saja, itu definisi kuat arus listrik. Nih. Coba lagi contoh sosial.
Akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan dengan terminal lampu. Kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere. Lampu dinyalakan selama 2 menit. Berapa muatan listrik yang mengalir di lampu? Nah, kita lihat jadi I-nya arusnya adalah 0,5 di sini ya. Dihitung sendiri nanti ya 0,5. T-nya waktunya adalah 2 menit. Ini kan mintanya second standar ya. Jadi kita jadikan secondnya itu berapa? 2 kali 60 atau 120 kuat arus dari tadi ya. I adalah Q dibagi T, berarti Q-nya adalah apa? I kali T. Jadi ini arusnya I, sini T, waktu 100, ini 0,5 ampere, waktunya dikali 120 second. Udah hitung sendiri ya. Bisa ya. Nah, boleh pakai kalkulator kalau kesulitan mengalihkan. Ya, kayak gampang aja. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Kalau tadi itu hitungan ya, sekarang cara mengukur dengan alat. Ya. Kalau kenyataan kita kan tidak mungkin dihitung ya, asal pakai alat ukur aja karena angkanya biasanya kan jelek-jelek. Nah, ini lihat coba ya. Perakitan alat ampermeter itu kuat pengukur watt namanya ampermeter itu harus seri ya, harus di sampingnya lampu atau sesudahnya lampu. Jadi ini rangkaian tertutup. Ternyata ampermeter simbol A ini adalah simbol lampunya ya, silang ini lingkaran seri itu lampu, ini adalah ampermeter dipasang sini namanya seri ya. Jadi kita on kan, sampai kita pencet. Nah, dia akan ngalir arus ya, melewati ampermeter, ampermeter jarumnya akan bergerak, lampunya menyala. Nah, ini angkanya berapa ini? Nah, ini adalah dibaca, ini 20, 40, ini 130 ya. Nah, ini angkanya di jarum hitung dibaca berapa, nanti cara ngitungnya gimana? Nah, kita lihat aja. Ini ampermeter analog ya, bisa pakai jarum, kalau pakai digital, pakai angka seperti angka jam, muncul angka itu langsung tinggal baca selesai. Tapi kalau ini jarum ada perhitungannya ya. Cara ngitungnya atau cara membaca parameter ya. Jadi ya misalkan ini ya, ini ada menunjukkan jarumnya angka berapa, ini 40, ini 30, ini kan 35 atau berapa ini ya. Nah, ini ada skala maksimum ya sampai 100, jarum menuju angka berapa itu kita bandingkan. Jadi nilai yang terukur ada yang terhitung adalah nilai pada jarum ditunjuk berapa dibagi nilai ukur maksimumnya. Ya di sini kan 100, yang ditunjuk jarum ada 30, berapa? 34, yang ini kan 20 ya. Ini 30, ini hampir tengah-tengah ya 34 ya. Per 100 maksimumnya dikalikan skala batas ukurnya. Ini misalnya diambil ini ya, dipilih 1 ampere, nah dikalikan 1 ampere. Gitu ya caranya gitu. Tapi kalau tadi itu sudah tidak umum, sekarang kita pakai ampermeter digital ya, tinggal baca angka selesai, nggak usah ngitung ya. Terus misalnya kalau di sekolah masih banyak pakai ampermeter jarum, ampermeter analog namanya. Ya. Nah, sekarang beda potensial. Tadi ya, kalau analoginya air, beda potensial, tidak ada faktor ketinggian, bikin dia bisa mengalir dari tangki A ke tangki B. Nah, sampai akhirnya apa? Sama tinggi, artinya sama beda, sama potensialnya, sehingga beda potensial atau selisih potensialnya adalah 0, sehingga dia tidak ada aliran air. Kalau listrik juga sama. Kalau potensial sudah sama, berarti selesai, tidak ada aliran listrik. Nah, kalau ini biar bisa ngalir kan harus dipompa, sudah akuarium ya, dikasih pompa, filter, begitu biar airnya bisa sirkulasi tanpa harus ngesok air terus ya, buang air, keluar air, dan ini diputar aja. Juga membantu akuarium kan untuk membantu apa? Aerasi ya, jadi biar airnya itu muter, oksigen juga lebih mudah masuknya. Kalau listrik gimana? Nah, tadi ya, A lebih tinggi, plusnya lebih banyak, berarti potensinya lebih tinggi, dihubungkan dengan penghantar, konduktor, nah, elektronnya mengalir sehingga dia akan jadi aliran arus listrik ya, aliran muatan negatif elektron sampai potensinya sama, baru dia selesai, nah, gitu ya.
aliran elektron dari rendah ke tinggi, atau listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, kalau yang ini gimana nih, yang C dan D ini? Nah, ini min-nya ya, kalau ini kan plusnya lebih banyak tadi. Kalau ini min-nya lebih banyak yang C, maka potensial tinggi itu yang min-nya lebih sedikit. Artinya plusnya lebih banyak, min-nya lebih sedikit, itu potensialnya tinggi. Maka elektron mengalir dari rendah ke tinggi, dari, kita lihat aja, coba kita lihat dari C atau dari D ke C. Nah, ini elektron mengalir dari C ke D, ini lebih banyak elektron. Jadi kan B itu plusnya lebih sedikit, artinya elektronnya lebih banyak, maka dia mengalir dari B ke A, gitu ya. Sama dengan yang ini. Min-nya lebih sini min, sini plus, maka ini lebih rendah potensinya, maka elektron mengalir dari rendah ke tinggi. Itu ya. Sama ya. Jadi ukurannya ngalir elektron itu adalah dari yang min-nya lebih banyak atau positifnya lebih sedikit, artinya potensinya lebih rendah. Harus sebaliknya, plusnya lebih banyak atau min-nya lebih sedikit, alirannya begitu. Perumusannya ini ya, beda potensial listrik adalah banyaknya energi listrik dibagi banyaknya muatan yang mengalir, gitu ya. Kalau energi berarti ya beda potensial dikalikan muatan, gitu ya. Nah, ini contoh ya. Baterai memiliki beda potensial 1,5 volt, berarti V-nya 1,5 di sini ya, ini ditulis ya. Kemudian digunakan nyala lampu, muatannya mengalir sebanyak 50 kolom, berarti sini Q 50, sini V-nya 1,5 volt, Q-nya 50 kolom, berapa energi yang mengalir? Tinggal dikalikan V kali di antara tadi V itu adalah W dibagi P, berarti W energi adalah V kali P ya. V-nya 1,5, Q-nya 50. 1,5 kali 50 berapa itu? Hitung sendiri ya. Susah, pencet kalkulator boleh, gampang aja. Nah, pengukuran pakai alat ukur ya, namanya voltmeter. Pemasangannya harus paralel, artinya pada ditumpangkan. Ya, ini ada lampu. Kalau tadi voltmeter di sebelah sini, voltmeter di atasnya lampu, tapi dibuka dengan kabel semua ya. Coba kita nyalakan. Saklar ditutup, lampu menyala, jarum voltmeter bergerak. Ini angka berapa? Ada batas ukurnya, ada nilai yang diukur, ada nilai maksimumnya, hasil baginya adalah nilai yang terukur atau yang terbaca. Caranya sama, jadi cara membacanya sama ya. Kita lihat, sama ya. Nah, oh, lagi ya, kelewatan. Nah, ini ya, sama terukur sama ya ini ya. Ini 40 dibagi maksimumnya 100, ya tak? 40/100 dikalikan yang ditunjuk alat ukurnya adalah batasnya adalah 1. Ini maksimum ya, ini batas ukurnya 1. Berarti dia 40/100 kali 1 ya, hitung sendiri. Sekarang terakhir untuk review hari ini ya. Konduktor dan isolator. Sebenarnya sudah tahu mestinya ya, kita coba mereview saja. Ini namanya kan saya mereview ya, bukan menyampaikan materi baru ya, karena sudah belajar kemarin. Ini kita lihat. Ini ada beberapa material, mana yang konduktor, mana yang isolator. Kita coba untuk menggantikan saklarnya. Ya, coba kayu ya, coba kayu dimasukkan. Nah, sambungkan ke sini, ya, saklar ditutup. Nah, dia akan mengalir enggak? Harusnya tidak. Lampu enggak nyala, berarti dia tidak mengalir arus. Padahal ini tertutup loh ini. Ini saklar normal ini ya, dikasih kayu. Kalau enggak nyala, itu artinya kayu adalah isolator. Gitu ya. Coba yang plastik. Misalkan penggaris gitu ya. Untuk nyambungan kabel. Coba ya. Artinya juga tidak menyala, berarti dia isolator. Aluminium. Nah, lampu nyala, terang, gelap, ya, yang penting dia nyala, berarti dia arus listriknya mengalir. Nah, gini kan, nah, muter begini, atau reaktornya begini ya, elektronnya ya. Berarti dia apa? Kesimpulannya apa?
Aluminium adalah konduktor. Sama besi, coba. Nanti saya coba sendiri di rumah ya. Pakai baterai, pakai lampu kecil atau lampu LED yang murah-murah itu hanya 500.000 perak tidak bisa dapat. Ini ya juga menyala. Berarti kesimpulannya besi itu konduktor. Terakhir ya untuk contoh ya tembaga dicoba. Ternyata juga menyala. Maka kesimpulannya adalah tembaga itu juga konduktor. Ya. Cukup sampai sini dulu ya, Nana. Bisa dipahami. Ya. Boleh dicatat, boleh tidak. Yang penting kalian paham aja. Di LKS juga sudah ada, pas sebenarnya mereview saja. Oke, demikian. Terima kasih. Kita jumpa lagi di penjelasan atau review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.